Kumango diciptakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, salah seorang ulama besar di Nagari Kumango pada masanya. Beliau menciptakan Silek Kumango. Awal mulanya dulu beliau menciptakan cuman untuk anak kemenakan. Tapi seriangnya berzaman, seriang waktu mulailah disebarkan ke orang-orang kampung. Awal Silek Kumango mulai disebarkan yaitu pada tahun 1910. Beliau mulai membentuk kepengurusan KT. Di situ ada pelatih. Dulu banyak guru-guru silek yang lah bisa mengajarkan waktu itu. Periode pertama itu tahun 1910 sampai 1930. Perguruan Silek Kumangonan kini mulai kembali dibangkitkan yaitu pada tahun 1990. Guru besar pada masa itu yaitu Kar Samsudin. Beliau mulai membentuk kembali kepengurusan perguruan, dan alhamdulillah sampai saat ini perguruan masih berjalan dengan lancar, masih banyak murid-murid yang datang untuk belajar. Walaupun beliau lah almarhum, tapi generasi penerus masih banyak dan masih terus melanjutkan mengajar Silek Kumango di Nagari Kumango. Mengelola sasaran perguruan Silek Kumango. Kalau untuk sasaran Silek Kumango kini lebih ke masalah administrasi, mungkin lebih ke sosial saja masalahnya gitu. Karena dari dulu kami turun temurun untuk mengajarkan Silek Kumango tidak boleh dilakukan pemungutan, karena Silek Kumango diajarkan bukan untuk dikomersilkan, tapi tujuan sebenarnya Silek Kumango lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Karena Silek Kumango hanya bunga dari daya tarik sebenarnya, atau daya tarik untuk bahas supaya masyarakat di Nagari Kumango mau balik ke surau. Dia variasi bunganya yaitu basilek sesudah mengaji di surau atau sudah mengaji di surau. Aku keluarlah istilah dari surau turun ke laman, dari laman naik ke surau. Sama-sama bela diri sebenarnya, tapi mungkin sedikit yang membedakan dari beberapa aliran. Mungkin coba cerita tadi, Silek Kumango lebih ke sileknya dasarnya dari silek surau. Karena Silek Kumango diciptakan oleh Syekh, jadi seluruh pola gerak atau langkah itu berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi itulah yang menyebabkan bedanya mungkin dari aliran silek lain. Kalau mungkin silek lain mungkin diambil dari pola gerak binatang atau hewan. Kalau Kumango lebih ke huruf hijaiyah. Mungkin itu bedanya. Huruf hijaiyah yang lebih diterapkan di Silek Kumango itu ialah alif lam lam ha mim ha mim dal. Syaratnya pisau, lado. Pisau lebih ke basi. Atau ada yang makanya pisau. Lado, garam. Walaupun banyak yang maki yang lain, tergantung aliran dari Silek Kumango di masa sasaran itu dijadikan. Ada tambahannya beko ayam, ada pare, ada panang, sike, camil. Tapi lebih umumnya basi, lado, garam, juga kapat kan gitu ya. Tadi yang pertama basi itu pisau itu basi ya. Basi itu lebih melambangkan keberanian dalam menegakkan keadilan. Benar disimbolkan dengan pisau atau basi. Yang kedua, lado juga garam itu lebih ke raso.
dalam berkehidupan di masyarakat. Selanjutnya kain putih. Kain putih itu artinya suci. Suci berarti lambang keikhlasan. Berarti untuk menuntut ilmu itu ya ikhlas kita belajar, no? Dan suatu saat digunakan pula secara ikhlas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, itu mungkin gambaran kasar dari makna sare-sare itu tadi. Gerak dasar Sile Kemango yang pertama langkah tuo. Langkah tuo, cakak, pisau, rambah, cancang, antak siku, patah tabu, ampang, kabe, cak tangguang, jo cak lapeh. Langkah tuo, kalau langkah tuo itu sebenarnya dasar dari gerak Sile Kemango itu sendiri. Karena kalau untuk basile Sile Kemango berarti penguasaan pertama yang harusnya kuasai itu langkah tuo itu sendiri. Karena di situ nanti kita bisa belajar lebih lincah, linci melakukan pola gerak, perpindahan gerak, pola lari, gelek atau nipak, nerang dan lainnya. Jadi kalau untuk dasar pertama batang waleh dari Sile Kemango itu, yo langkah tuo itu yang pertama yang harus belajar. Baru sesudah itu masuk cakak. Cakak itu sebenarnya uraiannya banyak dalam cakak itu. Disitulah keluar beko sambuik kida dibaca dulu sambuik kanan. Di sana banyak beko kalinya banyak beko. Sudah itu pisau go berarti serangan bersenjata. Di situ kalau yang jurus dasar pisau itu kalau di kami dipecah menjadi empat untuk dasarnya. Sambil pisau itu sambil entar pisau itu rambah. Kalau rambah dipecah menjadi dua. Dan setiap gerakan itu awalnya berasal dari langkah tuo tadi, atau orang misalnya punya langkah nanampe. Setelah itu ampang samo sebenarnya itulah termasuk teknik dari gerakan-gerakan itu sendiri, tapi dibekukan menjadi dasar atau batang. Ampang, patah tabu, antak siku, sandang, kabe, cak tangguang, cak lapeh. Mungkin untuk penguraiannya lebih rancaknya ke praktek. Praktek masalah itu kasadonya itu lebih ke gerak dari cakak atau silet sendiri. Tapi orang kini umumnya dipecah menjadi dua waleh, batang atau dasar Sile Kemango. Kendalanya kalau untuk zaman kini mungkin dipengaruhi zaman, yo ndak lapeh yo dari pengaruh media, terus pengaruh dari produk impor, istilahnya seni bela diri yang berasal dari luar. Walaupun sebenarnya seni bela diri tradisi itu Sile Wago ndak kalah lo dari yang luar tuh. Mungkin kemasan di luar lebih menarik.
Gogo untuk silet itu sendiri juga zaman kini mungkin agak kurang jadinya yang minat. Jadi kendalanya ya itulah, kurang minat generasi muda untuk mau belajar silet, khususnya dari mungkin remaja-remaja atau anak-anak karena daya tarik seni bela diri luar tuh kemasannya lebih menarik. Saran sebenarnya untuk generasi muda mungkin balik ke diri seseorang generasi muda. Kalau anak muda masih merasa dirinya anak orang Minang, anak Minang, dia banyak sekali walaupun tak minat belajar, setidaknya mencintai tradisi budaya yang ada di Minangkabau, tanpa tidak lo dilarang untuk menyukai seni bela diri di luar. Jadi saran, kalau kok dapat dan sampai hilang dari siang lah diperjuangkan turun-temurun di nenek moyang kita, sementara dari luaran sendiri lebih tertarik mempelajari seni bela diri Minangkabau. Kenapa kita sendiri dari orang Minangkabau malahan suka dengan seni diri dari luar?